Why ya? Jadi nasihatnya adalah dengarkan suara rakyat ya. Jangan kepentingan elit yang kemudian dipaksakan kepada rakyat. Gak baik jadinya. Jadi Ridwan Kamil butuh negosiasi lama untuk diterima masyarakat Jakarta. Ya kalau diterima, kalau nggak diterima gimana? Atau orang terima tapi yang terima pragmatis semua. Cuman mau dananya doang misalnya. Kan berat di sana. Jadi nanti Ridwan Kamil kalau menang dia akan terbiasa dalam tanda kutip menyuap kelompok masyarakat agar tunduk padanya. Mungkin dalam hatinya akan bilang begini, nah kau tidak mau tunduk sama gua, gak akan dapat bantuan. Secara dia akan menguasai puluhan triliun anggaran ya. Ya nggak boleh begitulah ya. Harus jelas ya bahwa yang namanya kekuasaan itu untuk rakyat, bukan kekuasaan itu untuk menekan rakyat dan kemudian mengentertain seorang penjilat atau banyak penjilat, kan bukan begitu. Coba kita bacakan kenapa vandalisme Jakarta anti Ridwan Kamil ini ya. Marak vandalisme Jakarta anti Ridwan Kamil. Pejalan kaki melewati pagar yang menjadi target vandalisme di kawasan Stasiun Cikini, Jakarta, Jumat 6 September 2024 ya. Di sejumlah ruas yang menjadi target vandalisme di kawasan Stasiun Cikini. Di sejumlah ruas jalan di Jakarta bertebaran coretan yang berisi penolakan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK yang diusung menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Memang kemudian pertanyaannya adalah why gitu ya. Gitu. Rupanya ini cuma foto doang ya, beritanya kagak ada. Tapi pertanyaannya adalah why. Sekali lagi sahabat sekalian ya, ini ada dua kemungkinan. Yang menurut saya sama sahnya kalau kita kemudian membahasnya. Apa itu? Satu, karena Anies tidak nyalon atau tidak dicalonkan, sementara mereka menginginkan mantan gubernur Jakarta tersebut periode 2017-2022 untuk jadi calon atau untuk jadi gubernur lagi, dan dipaksa tidak ada. Itu satu kemungkinan yang menurut saya reasonable, masuk akal. Apalagi survei di Jakarta selalu dan semuanya mengunggulkan Anies. Ridwan Kamil sendiri hanya nomor 3 setelah Ahok ya. Anies, Ahok, Ridwan Kamil. Nah, sehingga orang merasa kok jengkel gitu ya. Anies tidak dicalonkan. Jadi ini is about Anies ya. Tapi yang kedua adalah tidak semata-mata karena Anies, walaupun ada Anies di situ. Bisa jadi Anies hanya sekedar simbol dari kemarahan, perlawanan terhadap perilaku oligarki yang jelas-jelas mengkhianati hati nurani masyarakat. Atau berbuat tidak fair, berbuat tidak gentle dalam politik. Sekali lagi, Anies hanya sekedar simbol perlawanan yang dituju adalah sebuah perlawanan terhadap rezim Jokowi yang biasa memainkan kekuasaannya untuk memenangkan pertarungan. Tidak hanya di pilkada seperti fenomena Solo dan Medan pada tahun 2020, tapi juga di pilpres. Bahkan diskusi mengenai dirty election mengatakan Mr. M sebagai apa ya istilahnya, sebagai penjahat ya, tertuduh utamanya kecurangan pemilu di 2024. Mr. M orang tahu lah the nickname ya, nickname of Jokowi. Nah, karena itu saudara sekalian, ya orang marah. Jadi tidak hanya soal Anies, tapi ini soal ketidakadilan, soal perbuatan culas, soal perbuatan curang di dalam berpilkada. Dan ini di hulu, yaitu bagaimana menjungkalkan lawan dan dengan cara memborong semua partai politik sehingga lawan tidak bisa bertanding. Tidak hanya Anies yang bisa bertanding. Banyak orang yang mungkin punya peluang. Sudirman Said pengen nyalon, nggak ada kereta. PDIP ditinggalkan. Tadi diharapkan tidak ada kereta bagi PDIP, tapi ternyata yang jadi masalah adalah
PDIP, kemudian setelah ditinggalkan ada putusan MK dan dia tidak menjagokan calon kuat juga. Maka kemarahan itu masih tertanam dan simbolisasinya adalah penolakan terhadap Ridwan Kamil yang dianggap simbol keculasan atau kecurangan tersebut. Jadi itu ya Sobat Era sekalian, kenapa kemudian ada vandalisme anti Ridwan Kamil. Tuh. Tapi kalau untuk Jackmania, Jackmania lain lagi. Jackmania punya long story, punya long history berhadapan dengan Bobotoh, berhadapan dengan Maung Bandung, berhadapan dengan Persib Bandung atau klub-klub yang berada di Bandung. Walaupun sama-sama Indonesia, tapi fanatisme daerah kan juga menonjol dalam ajang olahraga dan juga dalam ajang pemilihan kepala daerah. Dan Ridwan Kamil selama ini identik dengan Sunda, Bandung, Jawa Barat, Bobotoh. Jauh sekali dengan Betawi, tak ada Betawinya, ya kan? Karena itu kemudian orang juga menolak, khusus Jackmania menolak diinvasi, dikolonialisasi oleh Bobotoh. Masuk akal, make sense kan? Jadi ada masyarakat Jakarta secara umum. Ada dua soal tadi, soal Anies dan soal kecurangan atau soal keculasan dalam demokrasi, dan soal Jackmania, soal yang lebih spesifik, tidak mau diinvasi atau dikolonialisasi oleh Bobotoh, kan begitu. Saya membayangkan kalau seandainya misalnya ada pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung, ya entah dimanapun, mungkin di Jakarta di mana Ridwan Kamil dipaksa orang nonton, ya. Kira-kira dia bagaimana bereaksinya? Secara traditionally dia adalah fans atau bahkan pengurus Bobotoh, pengurus Persib. Bobotoh itu penontonnya, ya. Sementara dia berfungsi berstatus sebagai kepala daerah Jakarta. Jadi sekali lagi kita salahkan oligarkinya, salahkan Prabowo Subianto yang dijual namanya oleh Ridwan Kamil sebagai orang yang meminta dia menjadi gubernur Jakarta. Padahal kita tahu dalam sistem pemerintahan sekarang ini, ya mana bisa seorang presiden kemudian menentukan minta-minta. Emang presiden ketua umum partai politik yang mencalonkan Ridwan Kamil. Kalau yang meminta itu adalah Erlangga Hartarto dulu dan sekarang Bahlil Lahadalia, bisa dikatakan boleh. Karena Bahlil ketua umum Partai Golkar, partai di mana Ridwan Kamil berkecimpung. Lah, ini Ridwan Kamil bukannya jual Golkar dan Bahlil Lahadalianya, malah menjual Prabowo Subianto. Padahal Prabowo Subianto jelas-jelas dari Gerindra. Nah, inilah soalnya kalau kader instan. Kita tahu bahwa Ridwan Kamil adalah seorang independen yang dimasukkan ke Golkar menjelang Pilpres. Berharap dengan masuk Golkar dia dipertimbangkan sebagai cawapres, ternyata jauh panggang dari api. Bahkan sekarang sebagai gubernur DKI pun dianggap tidak pantas, ya. Begitu Sobat Era sekalian, ya. Ya walaupun nanti dia menang, tapi kan menangnya kan bukan lawan kuat. Ibarat pertandingan yang peringkat pertama, peringkat kedua, ya ranking 1, ranking dunianya itu nggak ikut bertanding, ya. Jadi kalau dalam bulu tangkis yang nggak ikut bertanding itu adalah Victor Axelsen sama si Yuki. Maka perebutan bisa didapatkan oleh pemain Malaysia, ya, pemain Singapura, pemain kemudian Thailand, Indonesia, karena dua orang itu nggak ikut, ya, Victor Axelsen dan si Yuki. Begitu Sobat Era sekalian, ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Saya tidak tahu gimana penasihat politik Ridwan Kamil bisa meredam kemarahan penduduk Jakarta terhadap kehadirannya. Oke. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH sekalian, ya. Walaupun ngantuk-ngantuk, saya sayang tuh karena mau pergi, ya. Maksudnya mau keluar kota. Selamat tinggal PKS, selamat datang perubahan. Walaupun di luar kota tetap kita nanti update, ya.
Ini lagi akal-akalan. Dari dulu juga ngakali capres juga nggak sukses. Bungkus PKS, coblos semua. RK pulang saja ke Bandung. Masyarakat Jakarta nggak butuh you. Luar biasa. Memang rakyat harus bersuara meskipun terasa pahit. Ya, inding-indingnya. Karena penguasa tidak istiqomah dan kecenderungannya zolim bin kafur. Ya, memang rakyat harus pendaftaran udah lewat bro, nggak bisa daftar lagi. Jadi kita nggak bicara tentang Anies, makanya saya katakan it is not about Anies, ya himself, tapi it is about demokrasi. Makanya saya katakan ini bukan soal Anies, ini soal demokrasi. Nah, kalaupun saya mengatakan soal Anies sebagai pangkal kemarahan, itu hanya satu saja dari 3 sebab yang saya katakan tadi, yaitu keculasan dalam berdemokrasi sehingga memunculkan kartel politik. Dan yang kedua, menempatkan orang yang not acceptable, terutama bagi Jackmania misalnya. Begitu bro. Jadi soal Anies tidak dicalonkan itu hanya soal yang satu saja. Karena itu kita move on. Saya mengatakan justru bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada PKS, PKB dan Nasdem. Dengan tidak mencalonkan Anies, kan Anies serius sekarang memikirkan membentuk partai politik yang barangkali jauh lebih baik dan lebih strategis untuk bangsa ke depan. Tidak lagi berpikir hanya mengurus Jackmania dan Jakarta dalam lingkup yang sangat spesifik. Bukan tidak penting, tapi spesifik sekali. Padahal dia sudah tokoh nasional yang diharapkan bukan hanya memimpin Jakarta tapi memimpin Indonesia. Tapi dia bikin dulu lah ya bahteranya, perahunya ya. Tak ada bahteranu, tak ada penyelamat. Konteksnya berbeda ya. Bahteranu itu adalah tempat menyelamatkan diri. Maka adillah kau pemimpin. Oke. Begitu ya. It is not about Anies ya. Ridwan sepertinya akan keok. Saya tidak tahu keok apa enggak. Karena lawannya juga mudah kan. Bukan lawan yang berat. Kamis keluarga mengucapkan selamat tinggal PKS. Boboto versus The Jackmania. Dah pulang sejak sono ke Bandung. Buat apa cagup DKI? DKI nggak butuh orang seperti RK. Nggak ada yang dipilih dari 3 paslon, boneka semua. Coblos semua saja. Ya kalau tidak coblos semua nggak usah datang ya. Golput saja. RK sudah melekat dengan yang Viking. Jadi sulit keterima Jackmania. Kemudian pemimpin tidak tahu malu ditolak masih mencalonkan diri. RK nggak ada niat mengabdi, hanya tugas atasannya ya oligarki. That's right ya. Warga Jakarta wajib golput. Sidol anak Betawi buka mata kalian, cuma sidol anak Betawi. Oh, dia mau cari poin di situ ya. Tidak ada masalahnya dengan Rano Karno, saya katakan tidak ada masalahnya dengan RK. Masalahnya adalah sebuah proses politik yang tidak benar ya. Mulai awasi permainan kotor CM. Kecurangannya sudah harus dihentikan, jika perlu dipaksa turun seperti 98. Bung Refli tolong sampaikan kepada rakyat Jakarta jangan mau disogok dan iming-iming janji si Kamil dalam bentuk apapun. Ya, jangan mau disogok ya. Dosa ya. Tapi tidak menutup kecurangan yang sama seperti Pilpres. Sudah dipilihannya diatur, masih dicurangi. Mungkinkah? Mungkinkah? Ya, mungkin saja. RK ke Jackmania ibarat mantan presiden Real Madrid mencalonkan diri jadi presiden Barcelona. Ya wajar lah fans Barca atau Jackmania nolak keras. Cerita yang lebih spektakuler adalah ya transfer Luis Figo ke Real Madrid. Padahal dia adalah orang yang dipuja di Barcelona, di Barca ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Ketika dia ditransfer ke Real Madrid, main di Barcelona dilemparin di Luis Figo ya.